Gladys, dalam kasus Nikita Mirzani juga tidak masuk dalam unsur pencemaran nama baik, sebab bukan Nikita yang menjatuhkan kredibilitas klinik si pelapor. Justru ia sendiri yang mencederai reputasinya sendiri, terlebih pihak BPOM sendiri yang merilis adanya produk miliknya yang ilegal dan terdapat bahan berbahaya. Sehingga pasal pemerasan TPPU dan atau pencemaran nama baik yang menyeret artis Nikita Mirzani tidak JPU-nya sama, itu JPU-nya sama, mereka tuh sudah satu paket. Nah ini guys, si ibu yang aku bilang speak tentang suaminya yang juga punya kasus dan JPU-nya itu orang yang sama, tim yang sama. Kenapa aku punya prasangka dan prediksi seperti yang aku sampaikan tadi bahwa Nikita Mirzani di dalam lapas itu tidak 100% baik-baik saja. Karena menurut dia kuasa JPU itu sangatlah power dan dia bisa berkuat dan dia bisa menguasai sampai ke dalam lapas. Bahkan kalau sakit pun harus tetap sidang online. Dan itu terjadi. Nikita dalam keadaan sakit seperti itu tetap diwajibkan untuk sidang walaupun akhirnya tidak jadi. Tapi tetap dipush agar bisa sidang. Kita dengarkan komentar dari ibu ini. Kalian juga udah pernah dengar speak up ibu ini dan ternyata setelah speak up dia pun mendapat tekanan guys. Artinya terbukti bahwa power JPU, IM, tim CS itu benar-benar jahat kalau aku bilang. Kita lihat sama-sama. JPU-nya sama, itu JPU-nya sama, mereka tuh sudah satu paket. Jadi untuk kasus Nikita, saya melihat itu sudah jadi. Jadi mereka itu tinggal melaksanakan atau eksekusi aja sebenarnya dan melengkapi yang namanya bukti-bukti, tambah dikuatin aja. Sekali lagi saya mohon maaf kepada pihak NM maupun RG, fans-fans juga. Saya di sini speak up itu bukan ingin membela siapapun, karena saya speak up itu kasusnya sama dengan suami aku, yaitu pasal diubah pada saat dilimpahkan ke kejaksaan dengan alasan mereka punya kewenangan. Karena terus FYP akhirnya aku melihat dan cari tahu siapa sih JPU-nya, dan ternyata saya tahu JPU-nya itu sama. Ya memang kelakuannya seperti itu teman-teman semua. Saya tidak ingin menjatuhkan pihak pejabat ya, tapi yang saya sayangkan adalah kenapa sih punya sifat tuh kayak gitu. Dan saya tahu kenapa NM pas di sidang itu marah-marah kepada JPU, karena memang saya tahu atensinya itu kuat ya, dia itu pasti kemana-mana, berkorban kemana-mana, itu udah pasti memang logatnya seperti itu ya. Dari kasus suami aku aja aku udah tahu, udah paham, dan atensi itu bener-bener sampai ke dalam-dalam rutan ya, itu atensinya kemana-mana. Bahkan kalau kita sakit pun kita nggak datang di pengadilan, kita harus yang namanya sampai di infus ya, kalau bisa sidang online. Jadi seperti itu, atensinya kuat banget. Dan ya dari kasus suami aku aja aku udah tahu, udah paham, dan atensi itu bener-bener sampai ke dalam-dalam rutan ya, itu atensinya kemana-mana. Bahkan kalau kita sakit pun kita nggak datang di pengadilan, kita harus yang namanya sampai di infus ya, kalau bisa sidang online. Jadi seperti itu, atensinya kuat banget. Dan nah kalian dengar sendiri guys bahwa pengakuan ibu itu jaksa yang atau JPU yang menangani kasus Nikita Mirzani ini sama persis dengan kasus suami